Nah, baik, kita mulai kepada tugas dari ketua KPPS. Apa saja sih tugas dari ketua KPPS ini? Yang pertama adalah kalau misalkan di saat pemungutan suara, tugas ketua KPPS yang pertama adalah memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, itu tugas ketua ya. Kemudian yang kedua, memimpin pengucapan sumpah dan janji anggota KPPS dan petugas ketertiban. Ini biasanya dilakukan sebelum acara pemungutan suara dimulai atau pagi hari ya, sekitar pukul 7-an sih biasanya. Kemudian yang ketiga, menandatangani surat suara. Nah, ini harus dilakukan oleh ketua KPPS. Banyak sekali surat suara yang harus ditandatangani ya. Kemudian yang keempat, memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara. Kemudian yang kelima, memanggil pemilih untuk memberikan suara. Kemudian yang keenam, memberikan surat suara kepada pemilih dengan catatan jangan lupa untuk mengecek surat suara, takutnya masih belum ditandatangani atau belum diisi datanya oleh petugas yang lain. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua. Kemudian itu adalah pemungutan suara. Kemudian sekarang masuk ke dalam tugas ketua KPPS dalam hal penghitungan suara. Apa saja? Yang pertama adalah ketua KPPS mengumumkan rapat penghitungan surat suara segera dimulai. Nah, ini petugas atau dilakukan oleh ketua KPPS. Yang kedua, ketua KPPS dibantu anggota KPPS lainnya melakukan penghitungan suara dengan cara yang pertama, terlebih dahulu membuka kunci kotak suara, kemudian mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan menghitung surat suara dari dalam kotak. Nah, ini saya yakin sudah paham ya. Jadi semua surat suara dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian dihitung satu persatu dan dengan diperlihatkan kepada saksi tentunya. Kemudian yang keempat, mencocokkan jumlah surat suara dari dalam kotak dengan lembar DPT, DPH, dan DPTB yang menggunakan hak pilih. Apa itu DPT, apa itu DPPH, apa itu DPTB, silakan teman-teman bisa searching di Google, sudah banyak informasinya. Kemudian yang kelima, mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara dari dalam kotak dengan sisa surat suara tidak terpakai dan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam model C1 KWK. Jadi diusahakan antara surat suara yang terpakai, kemudian yang tidak terpakai, kemudian surat suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak, ini harus sesuai dengan jumlah surat suara total dari yang didapat di KPPS tersebut ya. Nah, kemudian itu adalah tugas dari ketua KPPS. Sekarang masuk ke dalam tugas KPPS 2 ya. Jadi untuk Anda yang sekarang misalkan menjadi atau diberikan tugas sebagai KPPS 2, ini adalah tugas yang harus Anda atau teman-teman ketahui. Di saat pemungutan suara, tugas KPPS 2 yang pertama adalah membantu menghitung logistik pemilihan ya. Jadi semua logistik itu harus dihitung, takutnya tidak sesuai dengan data yang diberikan. Misalkan surat suara diinformasikan ada sekitar 200 surat suara, ternyata pas dihitung tidak sesuai. Nah, itu harus diusahakan jangan seperti itu. Jadi antara informasi jumlah suara yang diberikan jumlah surat suara yang diberikan dengan kenyataan jumlah surat suara yang ada itu harus benar-benar sama. Itu tugas dari KPPS 2 untuk mengecek semua logistiknya. Kemudian yang kedua adalah menulis nomor TPS, kemudian desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, dan nama ketua KPPS pada surat suara. Nah, jadi semua surat suara itu harus diisi datanya oleh petugas KPPS 2. Yang ketiga adalah memisahkan C6 berdasarkan jenis kelamin. Hal ini dibuat agar nanti dalam hal pemungutan suara bisa lebih lancar dan bisa lebih mudah dalam pemberian atau pengecekan data pemberi suara atau masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Nah, jadi KPPS 2 ini ada tugas tambahan biasanya tergantung dari apa yang diberikan oleh ketua KPPS-nya, seperti itu. Kemudian di saat penghitungan suara, tugas KPPS 2 yang pertama adalah membuka setiap surat suara
dan memberikan kepada ketua KPPS. Sangat mudah sekali, jadi tinggal ambil surat suaranya, kemudian dibuka lembarannya dan diberikan kepada ketua KPPS. Yang kedua, membantu ketua KPPS mengisi formulir model C KWK, C1 KWK dan lampirannya. Nah, jadi untuk formulir ini dibantu oleh KPPS 2 ya, karena kalau misalkan diserahkan kepada ketua KPPS semuanya ini akan menghambat waktu juga dan kasihan juga ya ketua KPPS-nya. Nah, itu adalah tugas KPPS 2. Berikutnya adalah tugas KPPS 3. Anak Anda atau teman-teman yang mendapatkan tugas sebagai KPPS 3, ini adalah tugas yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, dalam pemungutan suara, tugas Anda atau teman-teman yang pertama adalah membantu menghitung logistik pemilihan. Jadi antara KPPS 2 dan 3 ini bekerja sama dalam menghitung logistik pemilihan. Jadi harus sesuai dengan informasi yang diberikan pihak apa sih namanya, KPU ya. Jadi harus sesuai dengan logistik yang diberikan dari pusat, sehingga tidak ada kekeliruan. Kemudian yang kedua, menulis nomor TPS, kemudian desa, kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya, seperti halnya petugas KPPS 2 ya. Jadi antara petugas KPPS 2 dan 3 ini bekerja sama untuk menghitung logistik, kemudian mengisi surat suara, data surat suara yang diberikan. Itu adalah tugas KPPS 2 dan 3. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Jadi antara KPPS 2 dan 3 tugasnya hampir sama ya, seperti itu. Kemudian dalam penghitungan suara, tugas KPPS 3 yang pertama adalah mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh ketua KPPS ke dalam formulir model C1 KWK Plano bersama dengan KPPS 4. Nah, jadi KPPS 2 bertugas membuka surat suara, kemudian diberikan kepada ketua KPPS, sedangkan petugas KPPS 3 ini bertugasnya itu mencatat hasil perolehan suara yang diumumkan oleh ketua KPPS. Nanti ini akan dibantu oleh KPPS 4 ya. Kemudian tugas yang kedua dalam penghitungan suara untuk KPPS 3 adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Jadi kalau misalkan ketua KPPS memberikan tugas A, nah teman-teman harus melaksanakannya. Itu untuk KPPS 3. Nah, sekarang masuk ke dalam tugas KPPS 4. Dalam hal pemungutan suara, tugas KPPS 4 yang pertama adalah menerima C6, A5 atau identitas pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih. Nah, jadi antara C6 atau mungkin A5 atau mungkin identitas pemilih seperti KTP harus sesuai dengan data pemilih yang sudah disediakan oleh petugas KPPS 4 tentunya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah memberi tanda pada salinan daftar pemilih. Nah, jadi nanti peserta pemilih ini akan diberikan sebuah data di mana data tersebut harus diberi tanda tangan, biasanya seperti itu ya. Nah, ini adalah tugas KPPS 4. Yang ketiga adalah memeriksa jari tangan pemilih. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi double pencoblosan atau tidak terjadi pencoblosan berulang-ulang oleh masyarakat tentunya. Ini untuk meminimalisir tingkat kecurangan. Jadi KPPS 4 ini harus benar-benar teliti mengecek jarinya apakah sudah ada tanda tintanya atau tidak, supaya tidak mencoblos ulang ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, mencatat pemilih pindahan dalam model A4, kemudian pemilih yang tidak terdaftar dan menggunakan identitas kependudukan dalam model ATB. Terkadang ada beberapa masyarakat yang mungkin belum terdaftar di dalam daftar pemilih. Jadi ini harus dicek apakah orang tersebut berasal dari kota mana. Kemudian sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke tugas KPPS 4 yang kelima, yaitu menyerahkan C6, A5 atau identitas lainnya kepada KPPS 5 untuk didaftar pada model C7 ya. Jadi antara KPPS 4 dan KPPS 5 ini nanti kerjanya itu akan saling berhubungan ya, seperti itu. Nah, kemudian yang keenam adalah meminta petugas ketertiban untuk mengarahkan pemilih yang tidak membawa C6 untuk memastikan namanya dalam daftar pemilih. Nah, ini adalah petugas ketertiban untuk mengarahkan ya. Jadi antara KPPS 4 ini harus bisa, mungkin nantinya itu akan bersinergi dengan petugas ketertiban kalau misalkan pemilunya tidak membawa C6 seperti itu.
Nah, sekarang masuk ke dalam penghitungan suara untuk petugas KPPS 4. Tugasnya yang pertama adalah mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh ketua KPPS. Jadi ini sama dengan petugas KPPS 3 ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Nah, ini juga sama dengan petugas KPPS 4. Nah, itu adalah beberapa rincian tugas yang harus diketahui oleh Anda atau teman-teman yang mendapatkan tugas KPPS 4. Sekarang kita masuk ke dalam tugas KPPS 5. Kalau misalkan Anda sebagai petugas KPPS 5, tugasnya yang pertama dalam hal pemungutan suara adalah mencatat C6, A5 atau identitas kependudukan pemilih daftar hadir. Nah, jadi ini harus dicatat dalam daftar hadir oleh KPPS 5. Kemudian itu dalam model C7 KWK ya. Nah, masuk ke dalam tugas yang kedua adalah menuliskan nomor urut kehadiran pemilih pada C6 atau A5. Ini tugas KPPS 5. Kemudian yang ketiga, mempersilahkan pemilih untuk duduk yang telah disediakan di dalam TPS. Nah, jadi di saat masyarakat atau mungkin pemilih atau yang ingin memilih itu sudah mendaftar ke dalam KPPS 5, nanti KPPS 5 ini mempersilahkan kepada orang tersebut untuk duduk di tempat yang telah disediakan oleh petugas ya di dalam TPS tersebut. Yang keempat adalah menyerahkan C6, A5 atau KTP kepada KPPS 2 secara berkala. Jadi jangan lupa untuk Anda yang mendapatkan tugas KPPS 5 nanti secara berkala memberikan data C6, A5 atau KTP kepada KPPS 2 ya. Kemudian yang kelima, membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan. Misalkan nih petugas KPPS 4 ini banyak sekali tugas yang mungkin belum terpegang atau mungkin terlalu sibuk dan lain sebagainya. Nah, Anda sebagai petugas KPPS 5 harus nantiasa siap membantu KPPS 4, misalkan dalam penghitungan suara ya kan, seperti itu. Sekarang tugas KPPS 5 dalam hal penghitungan suara. Yang pertama, melipat surat suara yang telah dibaca oleh ketua KPPS. Jadi ini harus benar-benar dilakukan oleh ketua petugas KPPS 5 supaya dalam hal penghitungan suara ini bisa berjalan dengan lancar dan cepat tentunya. Kemudian yang kedua, membantu memasukkan logistik ke dalam kotak suara setelah perhitungan suara. Nah, jadi semua logistik yang sudah digunakan dalam pemilu tersebut harus dibantu dalam memasukkannya ke dalam kotak suara. Jadi KPPS 5 harus membantunya. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Nah, itu adalah tugas KPPS 5. Sekarang masuk ke dalam tugas KPPS 6. Yang pertama dalam hal pemungutan suara, yaitu mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Jadi ini mengarahkan si pemilih supaya bisa memasukkan surat suara kepada kotak yang sebenarnya atau kotak yang sesuai dengan surat suara ya. Kemudian memastikan pemilih telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan sesuai dengan jenis pemilihan. Jadi misalkan surat suaranya ini untuk presiden ya dimasukkan ke dalam kotak presiden. Kemudian untuk misalkan DPD dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam kotak yang sesuai. Jadi ini tugas KPPS 6 harus benar-benar memastikan bahwa setiap peserta pemilih ini memasukkan surat suara ke dalam kotak yang semestinya. Nah, kemudian sekarang dalam penghitungan surat suara, tugas yang pertama untuk KPPS 6 adalah menyusun surat suara sesuai yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar surat suara. Jadi setiap 25 lembar surat suara diikat oleh petugas KPPS 6. Nah, ini akan dibantu dengan KPPS 7 ya. Kemudian yang kedua, memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai. Ini adalah tugas KPPS 6. Berikutnya tugas KPPS 7. Yang pertama adalah dalam pemungutan suara, tugas KPPS 7 adalah meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta. Nah, Anda yang ingin menjadi petugas pencap jari hati harus masuk dalam KPPS 7. Mudah sekali kan. Kemudian yang kedua, memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih. Jadi jangan sampai si pemilih itu hanya menyelupkan tangannya sedikit sehingga nanti
bisa terjadi mungkin kecurangan, apakah itu dihapus dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk KPPS 7 diusahakan tangan si pemilih ini dicelupkan ke dalam tinta ini ya minimal sampai seruas kuku ya. Kemudian melarang pemilih untuk membersihkan tinta pada jari pemilih. Nah, ini adalah tugas KPPS 7. Nah, dalam hal penghitungan suara, tugas KPPS 7 yang pertama adalah menyusun surat suara sesuai yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar surat suara. Nah, ini nanti kerjanya dengan KPPS 6 ya. Yang kedua adalah memasukkan surat suara ke dalam sampul apabila penghitungan suara telah selesai, sama juga seperti tugas KPPS 6. Nah, itu adalah tugas dari KPPS 6. Sekarang untuk petugas ketertiban atau jadi Anda yang bertugas di dalam pintu masuk. Nah, ini tugas yang pertama adalah mengatur antrian pemilih di TPS. Nah, usahakan setiap petugas harus paham dan harus mengatur antrian supaya tidak terjadi yang namanya kericuhan ya. Yang kedua, meminta pemilih menunjukkan C6 A5 KTP sebelum memasuki TPS. Hal ini dilakukan supaya nanti pas masuk ke dalam TPS si peserta pemilih sudah dipastikan membawa identitas, baik itu misalkan dengan KTP, A5 atau C6. Yang ketiga, meminta pemilih untuk mengecek nama pemilih pada papan pengumuman apabila tidak membawa atau menerima C6. Nah, ini harus diinformasikan oleh petugas ketertiban. Yang keempat, menjaga ketertiban. Nah, ini tugas ya memang sudah tugasnya petugas ketertiban ya, menjaga ketertiban. Dalam hal penghitungan suara, tugas petugas ketertiban yang pertama adalah menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara. Nah, misalkan ada saksi yang ricuh atau siapapun itu, misalkan ya harus ditertibkan oleh petugas ketertiban. Jangan sampai ada orang yang misalkan berteriak-teriak sehingga mengganggu proses pemungutan suara atau penghitungan suara. Maaf. Yang kedua, mengawal kotak suara ke PPS. Hal ini wajib dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apakah itu misalkan adanya tingkat kecurangan atau tindakan kecurangan dan lain sebagainya. Jadi harus dikawal sampai ke PPS. Oke, dipastikan semua surat suara dan data logistik lainnya terkirim atau diberikan ke dalam atau ke PPS secara utuh ya. Tidak ada pengurangan atau penambahan dan lain-lain. Nah, kemudian Anda atau teman-teman yang bertugas sebagai saksi dari tiap pasangan calon atau dari partai, tugas yang pertama dalam hal pemungutan suara misalkan adalah membawa surat tugas atau mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. Hal ini wajib dilakukan kalau misalkan Anda ingin menjadi seorang saksi. Yang kedua, menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara di dalam TPS. Diusahakan dengan tertib ya, jangan ribut. Kemudian yang ketiga, menerima salinan DPT. Yang keempat, mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan suara. Nah, diusahakan dalam pengajuan keberatan atau mungkin tidak setuju dengan keputusan yang ada dalam penyelenggaraan proses pemungutan suara ini dilakukan secara tertib, tidak menimbulkan kericuhan ya. Kemudian dalam penghitungan suara, menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di dalam TPS. Ini tugas saksi pasti. Yang kedua, menandatangani formulir model C, model C1, C1 dan model C1 plano. Menerima salinan berita acara dan sertifikat serta lampiran hasil penghitungan suara. Ini biasanya memang harus dilakukan supaya nanti si saksi bisa memberikan informasi ke dalam atau ke si calon yang memberikan tugasnya, memberikan dia sebagai saksi atau menugaskan dia sebagai saksi. Yang keempat, mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan. Ya, ini memang tugasnya saksi. Kalau ada misalkan kesalahan, pasti dia akan mengajukan rasa keberatan atau mungkin ya komplain lah seperti itu.